Kekaisaran satu mulai memperlihatkan akhir kejayaannya ketika Napoleon Bonaparte mengalami banyak kekalahan dalam perang yang dipimpinnya. Masa Kekaisaran satu pada akhirnya tamat ketika Napoleon Bonaparte turun dari tahtanya sebagai kaisar pada 6 April 1814 dan pergi ke pengasingan di Pulau Elba. Kekosongan kekuasaan setelah Napoleon Bonaparte turun dari tahtanya menandai dimulainya masa restorasi di Prancis. Rezim politik ini dipimpin oleh Louis ke-18 mulai dari tahun 1814 hingga 1824. Louis ke-18 juga merupakan seorang keturunan dari Wangsa Bourbon. Di bawah kepemimpinannya, Louis ke-18 menyadari bahwa mustahil untuk membawa Prancis kembali ke era monarki absolut. Dengan demikian, dia pun mendeklarasikan Piagam Konstitusi pada 4 Juni 1814. Piagam Konstitusi tersebut secara langsung menggambarkan bahwa rezim politik ini menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Di satu sisi, piagam tersebut mengakui adanya kebebasan individu, kebebasan agama, dan kebebasan pers. Namun, di sisi lain, kekuasaan kembali berpusat di tangan raja dan kedaulatan rakyat ditolak. Pada masa itu, raja memegang kendali penuh atas kekuasaan eksekutif dengan hak prerogatif yang sangat luas. Di sisi lain, raja juga secara terselubung memiliki kekuasaan legislatif di mana dia dapat merancang hukum yang berlaku sesuai kehendaknya. Rezim restorasi juga mengenal adanya dua dewan yang bertugas untuk mempelajari undang-undang. Pertama, ada Dewan Chambre des Pairs yang dipilih secara langsung oleh raja. Kedua, ada Dewan Chambre des Députés yang dipilih melalui pemilihan umum yang sangat terbatas. Le Congrès de Vienne atau Kongres Wina adalah sebuah pertemuan antara para wakil dari kekuatan-kekuatan besar di Eropa. Pertemuan ini dipimpin oleh negarawan dari Austria bernama Clemens Wenzel von Metternich dan diadakan di Wina, Austria. Dari 1 September 1814 hingga 9 Juni 1815. Kongres ini bertujuan untuk menentukan kembali peta politik di Eropa serta menata kembali kekuasaan wilayah-wilayah di Eropa setelah kekalahan Prancis. Kongres ini tetap berlanjut meskipun Napoleon Bonaparte, mantan Kaisar Prancis, telah kembali dari pengasingan dari Pulau Elba dan melanjutkan kekuasaan di Prancis pada Maret 1815. Pasal terakhir Kongres ditandatangani 9 hari sebelum kekalahan terakhir Napoleon pada pertempuran Waterloo. Namun, secara teknis, Kongres Wina ini tidak pernah diadakan dalam sesi pleno, tetapi hanya berisi perbincangan yang dihadiri para kekuatan besar Eropa. Kekalahan yang harus diterima oleh Napoleon dalam pertempuran Waterloo menandakan dimulainya restorasi yang kedua dan terjadi pula Perang Saint-Jour yang berlangsung antara 20 Maret sampai 22 Juni 1815 dengan upaya untuk memulihkan sistem kekaisaran oleh Napoleon. Pada saat berhasil kabur dari Pulau Elba, Napoleon mencoba kembali untuk menguasai Prancis. Namun, hal tersebut tidak dapat terrealisasi karena Austria, Prusia, Rusia, dan Inggris berkoalisi untuk mencegah Napoleon berkuasa kembali. Ratusan pengikut Napoleon dibunuh, dan kemudian Maréchal Ney, seorang pahlawan yang ikut dalam peperangan Napoleon, dihukum oleh Chambre des Pairs dengan ditembak mati. Karena Napoleon berhasil ditaklukkan, ia diasingkan dan wafat di Saint-Hélaine. Setelah kejatuhan Napoleon, adanya pemilihan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Chambre introuvable yang berisi pendukung monarki garis keras yang mencegah Partai Republik berkuasa. Akan tetapi,
pada tanggal 5 September 1816, Chambre Introuvable dibubarkan oleh Raja Louis yang ke-18. Sebulan setelahnya, diadakan kembali pemilihan dan dimenangkan oleh kelompok pendukung sistem konstitusional yang dipimpin oleh Comte de Casse. Namun, Comte de Casse terpaksa harus mengundurkan diri karena terbunuhnya Duc Berry, seorang ahli waris dinasti Bourbon, pada tanggal 13 Februari tahun 1820. Pada masa ini, orang-orang yang memiliki hak suara adalah mereka yang mampu membayar pajak di atas ambang batas sehingga dinamakan le suffrage censitaire. Tanggal 16 September 1824, Raja Louis yang ke-18 meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh Charles yang ke-10. Karena Charles yang ke-10 memiliki hubungan yang baik dengan kelompok ultra, Comte Villèle ditetapkan sebagai kepala pemerintahan. Setelah masuknya kelompok ultra ke dalam pemerintahan, Raja menyetujui gagasan yang dimiliki oleh kelompok ultra, yaitu undang-undang mengenai pemilihan ganda dan undang-undang mengenai pers. Pada tahun 1828, Villèle harus mundur karena kaum oposisi liberal memenangkan pemilihan pada tahun 1827. Pada tanggal 8 Agustus 1829, Charles yang ke-10 bekerja sama dengan Pangeran Jules Polignac, seorang ultra, untuk membentuk pemerintahan. Namun, sebuah gagasan yang didukung oleh 221 anggota oposisi menilai bahwa adanya ketidakserasian antara pandangan-pandangan politik pemerintah dengan harapan-harapan rakyat. Karena hal tersebutlah, Charles yang ke-10 memutuskan untuk membubarkan parlemen pada tanggal 16 Mei 1830 dan terjadilah konflik antara kedaulatan raja dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh Chambre dan terjadilah Les Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses atau 3 Hari Berdarah adalah peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan Bourbon di Prancis. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29 Juli 1830 ini bermula pada tanggal 25 Juli 1830, ketika Charles X menandatangani 4 peraturan atau Les Quatre Ordonnances de Saint-Cloud yang menangguhkan kebebasan pers, membubarkan Les Chambres, mereformasi undang-undang pemilihan yang kemudian membatasi hak pilih, dan juga menetapkan September sebagai tanggal pemilihan baru. Akibatnya, pada tanggal 26 Juli 1830, para jurnalis mulai berkumpul di Surat Kabar Nasional untuk meluncurkan petisi sebagai protes terhadap adanya penangguhan atas kebebasan pers. Dan pada tanggal 27 Juli 1830, terjadilah kerusuhan menyusul adanya intervensi polisi untuk mencegah rilis 3 surat kabar, Le National, Le Globe, dan Le Temps. Kemudian pada malam harinya di tanggal 27 Juli sampai 28 Juli 1830, gerakan protes dan juga kerusuhan pun mulai menjadi revolusi. Barikade didirikan di berbagai tempat dengan melibatkan para pekerja, burgess menengah, bahkan para pelajar yang sebagian besar merupakan kaum Republikan yang menginginkan terbentuknya pemerintahan di bawah Wangsa Orléans. Untuk mengatasi gerakan revolusi tersebut, Charles X memerintahkan Marsekal Auguste Marmont bersama 12.000 pasukannya untuk menjaga jalan raya, jembatan, serta melindungi berbagai bangunan penting di Paris, seperti Hôtel de Ville, Istana Tuileries, dan sebagainya. Akan tetapi rencana ini sepertinya kurang disiapkan secara matang, sehingga tidak mampu mengatasi revolusi yang sedang terjadi. Alhasil, pada tanggal 29 Juli 1830, para Republikan pun berhasil menguasai kota Paris. Dan peristiwa Les Trois Glorieuses atau 3 Hari Berdarah ini memakan lebih dari 1.000 korban jiwa dan menandai kembalinya monarki konstitusional di Prancis. Charles X pun kemudian harus mengembalikan tahtanya pada tanggal 2 Agustus 1830 untuk kemudian diserahkan kepada Louis Philippe dari Wangsa Orléans.